Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Astripiana dari kelas A, mata kuliah Manajemen Aset dengan NIM 1810147. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis peraturan daerah Kabupaten Subang nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Selanjutnya, terdapat kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah, yang mana kegiatannya itu mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya, ada pejabat dalam pengelolaan barang milik daerah, yang mana pejabatnya itu mencakup bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, ada sekretaris daerah sebagai pengelola barang, kemudian ada kepala organisasi perangkat daerah sebagai pejabat penata usahaan barang, serta pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Lalu yang terakhir ada pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh bupati, yang mana pejabat tersebut sebagai penata usahaan pengguna barang, pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna, serta pengurus barang pembantu. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan barang milik daerah secara rinci, yaitu yang pertama perencanaan kebutuhan dan pengadaan. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah ini dilaksanakan setiap tahun, lebih tepatnya setelah perencana kerja organisasi perangkat daerah yang ditetapkan. Lalu, perencanaan kebutuhan barang milik negara ini mengacu pada rencana kerja organisasi perangkat daerah. Yang kedua, yaitu ada pengadaan barang milik daerah, yang mana pengadaan barang milik daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip yang efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Kemudian pengadaan barang milik daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada penggunaan dan pemanfaatan. Penggunaan barang milik daerah ini ditetapkan oleh bupati. Kemudian penetapan status penggunaannya tidak dilakukan untuk barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan atau KDP, barang hibah dan aset tetap renovasi atau ATR. Selanjutnya ada pemanfaatan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Kemudian pemanfaatan barang milik daerah ini tidak memerlukan persetujuan dari DPRD, serta objek dari pemanfaatan barang milik daerah ini berupa tanah dan atau bangunan, serta selain tanah dan atau bangunan. Selanjutnya, yaitu ada pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan barang milik daerah ini wajib melakukan pengelolaan barang, pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang. Kemudian pengamanan barang milik daerah ini ditetapkan oleh bupati dengan asuransi dan pertanggungan. Selanjutnya ada pemeliharaan barang milik daerah, yang mana biaya pemeliharaan milik daerah ini dibebankan kepada APBD. Selanjutnya, ada penilaian dan pemindah tanganan. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindah tanganan. Penilaian barang milik daerah ini berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Kemudian yang terakhir, penilaian barang milik daerah ini dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh bupati. Selanjutnya ada pemindah tanganan. Pemindah tanganan barang milik daerah ini tidak memerlukan persetujuan dari DPRD. Kemudian pemindah tanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar,
hibah, atau penyertaan modal pemerintah. Selanjutnya, ada pemusnahan dan penghapusan. Pemusnahan barang milik daerah diatur dengan peraturan bupati, sehingga pelaksanaannya oleh pengguna atau pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati. Lalu pemusnahan barang milik daerah ini dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada penghapusan barang milik daerah. Penghapusan barang milik daerah ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari bupati. Penghapusan barang milik daerah ini meliputi penghapusan dari daftar barang dan atau daftar barang kuasa, penghapusan dari daftar pengelola barang, penghapusan dari daftar barang milik daerah. Yang terakhir, yaitu ada pengawasan dan pengendalian, yang mana pengawasan dan pengendalian barang milik daerah ini dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. Kemudian yang kedua, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah ini dilakukan oleh pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.